Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada saat itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, supaya hatimu tidak dipenuhi oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu sendiri seperti jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi di situ, dan supaya kamu bertahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikian Injil suci hari ini. Alkitab sering menulis tentang kata berjaga-jaga, khususnya dalam Perjanjian Baru. Kata tersebut mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dimengerti dan lebih sulit lagi untuk dilakukan. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat berjaga-jaga? Pertama, kita harus berjaga-jaga dengan menjaga hati kita. Memang kita juga harus menjaga kata-kata dan perbuatan kita, tetapi yang lebih penting dari itu adalah menjaga hati kita. Segala kata dan perbuatan kita keluar dari hati kita. Oleh karena itu, jika kita mau berjaga-jaga, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah menjaga hati kita agar tetap kudus dan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. 2. Kita harus menjauh dari segala hal dan kepentingan duniawi. Dalam ayat ini, kepentingan biasa digambarkan sebagai pesta pora. Tentu tidak salah lagi jika kita mengadakan pesta ulang tahun untuk teman kita. Tapi akan salah jika dalam hidup kita hanya sibuk dengan segala macam acara seperti pesta sehingga melupakan Tuhan. Ingat bahwa konteks berjaga-jaga adalah berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal atau hal-hal duniawi yang sementara ini, dan justru lupa mempersiapkan hal-hal surgawi yang kekal. 3. Kita harus berjaga-jaga sambil berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Berjaga-jaga bukan berarti kita harus bangun terus-menerus dan tidak tidur secara harafiah. Berjaga-jaga harus kita isi dengan berdoa dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita dan menguatkan kita untuk tetap bertahan hingga akhir. Ingat bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya bukanlah peristiwa yang biasa, tetapi sangat luar biasa. Semua penduduk bumi akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali tersebut. Oleh karena itu, supaya sepatutnya kita menganggap serius tentang hal ini dan berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh, kita harus berjaga-jaga agar kita tetap memiliki iman hingga akhirnya, sehingga kita dapat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan kesedihan, bukan dengan rasa takut dan duka cita, karena kita telah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya Allah, tuntunlah kami agar setia mempersiapkan diri dan berjaga-jaga menyongsong kedatangan Putra-Mu di tengah kehidupan kami. Amin. Demikian Injil suci hari ini. Tuhan Yesus memberkati.